Hai semuanya, salam sehat, salam olahraga. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Gladys Maria dan anggota rekan saya Rio Augusto Panjaitan dan Yunis Komalaw. Di sini kami akan mempresentasikan hasil buku saku yang kami buat yang berjudul Panduan Latihan Otot Punggung. Nah, sebelum kita masuk kepada bentuk-bentuk latihan pada otot punggung, kita harus mengetahui struktur otot punggung. Otot punggung memegang peran penting dalam menjalankan seluruh fungsi tubuh. Keterkaitannya dengan tulang belakang pun menjadikan penting dalam pembentukan postur. Otot punggung bahkan bisa menjadi bagian terbaik apabila dibentuk melalui program latihan yang tepat. Berdasarkan lokasi dan fungsi dalam geraknya, otot punggung terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, otot ekstrinsik dan 2, otot intrinsik. Otot ekstrinsik berkaitan dengan pergerakan bahu, sementara otot intrinsik berkaitan dengan pergerakan tulang belakang. Yang pertama, kita akan membahas tentang otot trapezius. Otot trapezius merupakan otot lebar, rata, dan berbentuk segitiga besar yang memanjang dari kepala, leher, hingga bahu. Otot ini bertindak sebagai penstabil postur dan otot dalam gerakan. Tak hanya itu, trapezius juga memiliki sejumlah fungsi, yaitu trapezius terbagi menjadi 3, yaitu trapezius atas atau upper trapezius, dan trapezius tengah atau middle trapezius, dan trapezius bawah atau lower trapezius. Yang kedua, otot latissimus dorsi. Otot latissimus dorsi adalah bagian otot punggung yang paling besar dan seringkali disebut sebagai otot sayap atau lats. Otot ini menonjol mulai dari area bawah ketiak hingga belakang tulang rusuk. Latissimus dorsi berfungsi sebagai menstabilkan punggung sehingga berperan banyak dalam setiap kegiatan, seperti pull up, berenang, dan bernapas. Otot latissimus dorsi juga merupakan yang paling populer dibentuk di gym. Pasalnya, ketika berhasil dibentuk, otot ini akan memberikan tampilan V-tapes pada bagian punggung. Lanjut ke otot rhomboids. Otot rhomboids adalah bentuk jajar genjang yang membentang dari garis tengah tulang belakang ke atas tulang belikat. Otot ini pun terdiri dari rhomboids major dan rhomboids minor. Meskipun terpisah, kedua otot ini bertindak sebagai suatu unit yang berperan dalam merapatkan tulang belikat ke arah belakang. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki postur tubuh ketika duduk dalam waktu lama. Yang terakhir adalah otot levator scapula. Otot levator scapula merupakan otot yang memanjang ke bawah dari bagian leher dan menempel di sudut tulang belikat. Salah satu fungsi utama levator scapula adalah menjaga posisi tulang belikat agar sejajar vertikal dengan kepala dan leher. Nah, itu dia struktur pada bagian otot punggung. Nah, kita lanjut kepada bentuk-bentuk latihannya. Dan kita harus mengetahui alat-alat fitness yang bagus untuk melatih otot punggung. Di sini kami mengambil 3 alat fitness. Yang pertama itu yang paling atas, seated cable row. Dan yang kedua, pull up. Dan yang ketiga, kettlebell swing. Nah, cara penggunaannya adalah seperti video berikut. Nah, cara menggunakannya yaitu dengan tahapan yang pertama, duduk seperti posisi pada video dengan punggung yang tegak. Lalu, posisi kaki berpijak di tumpuan dengan lutut sedikit ditekuk. Dan posisi lengan memegang cable row handle di depan dada.
Lalu, siku sedikit ditekuk dan tariklah kabel row mendekati dada dengan batas siku sejajar dengan bahu. Seperti video berikut. Nah, lanjut ke pull up. Bentuk latihan pull up. Ini cara penggunanya. Dan ini cara memakainya. Cara melakukannya yaitu peganglah palang tunggal dengan kedua tangan, lalu angkat tubuh ke atas dengan menggunakan kekuatan tangan. Angkat tubuh sampai melewati tiangnya melewati dagu. Lalu turunkan kembali tubuh dan lakukan gerakan ini secara berulang. Seperti video ini. Lanjut ke bentuk latihan yang ketiga untuk otot punggung, yaitu dengan kettlebell swing. Ini cara memegangnya. Kami memodifikasi kettlebell swing ini dengan alat gong atau alat musik yang beratnya hampir sama dengan kettlebell swing pada umumnya. Ini cara melakukannya. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan letakkan kabel kettlebell di antara kedua kaki. Lalu posisi tubuh tegak dan pusatkan tenaga di otot perut dan bahu. Lalu gerakan pinggul ke belakang dan ditekuk lutut. Lalu raih kettlebell dengan dua tangan. Seperti video ini. Kita sudah mengetahui bentuk-bentuk latihannya, dan di sini kami akan menyusun program untuk melatih otot punggung. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan pemanasan. Pemanasannya itu seperti yang pertama memutar kepala, yang kedua memutar pinggang, dan yang ketiga memutar lutut, keempat memutar bahu, kelima memutar kedua tangan, keenam meregangkan pergelangan paha, ketujuh menekukkan pergelangan kaki, ke-8 menekukkan tubuh ke depan. Lalu setelah kita melakukan pemanasan, kita akan memasuki gerakan seated cable row selama 3 set, atau satu setnya yang kami buat adalah 12 kali. Lalu yang kedua adalah melakukan pull up. Pull up-nya selama 3 set atau satu set 12 kali. Dan yang ketiga adalah kettlebell swing selama 3 set. Yang satu setnya dilakukan selama 20 detik. Selama 20 detik lalu berhenti sejenak, lalu lakukan lagi selama 20 detik sampai 3 set, yaitu 3 kali. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pendinginan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan bentuk-bentuk latihannya, kita harus melakukan pendinginan. Pendinginan kita melakukannya dengan bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Nah, kami mengambil pendinginan yang pertama itu hip flavor stretch, yaitu dengan menekukkan lutut dengan sudut 90 derajat dengan kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Lakukan itu kami membuat itu selama 30 detik. Lalu kakinya diganti. Kaki kiri di depan setelah kaki kanan di depan tadi. Dilakukan secara 3 kali. Lalu kami membuat yang kedua pendinginannya itu up stretch, yaitu pendinginan pada otot perut.
Cara melakukannya itu telapak tangan di bawah menekan ke bawah dan badan tetap tegak sampai merasakan otot perut tertarik. Gerakan ini dilakukan selama 3 set selama 30 detik. Lalu yang ketiga adalah downward dog hamstring stretch. Gerakan ini berfokus pada otot betis yang bertujuan untuk pendinginan pada otot betis. Cara melakukannya, letak telapak tangan dan kaki sejajar di atas matras dengan pinggul ditarik ke atas, lalu secara perlahan tekuk lutut secara bergantian dan rasakan otot betis bagian belakang terasa tertarik. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik dalam 3 set. Dan yang keempat adalah neck stretch. Ini merupakan gerakan dalam pendinginan yang mudah. Caranya, hadapkan kepala ke kiri, ke atas, dan juga berputar searah jarum jam dan sebaliknya. Gerakan ini dilakukan selama 10 detik. Yang kelima adalah pigeon stretch. Gerakan ini berfokus pada pendinginan bagian otot pinggang dan punggung bawah. Cara melakukannya, tekuk salah satu kaki ke depan, posisikan kepala menghadap ke bawah secara perlahan hingga menyentuh lantai dengan posisi kedua tangan direnggangkan ke depan dan telapak tangan di lantai. Lakukan gerakan ini selama 30 detik dalam 3 set. Yang terakhir adalah standing forward bend. Gerakan ini untuk meregangkan otot kaki dan punggung. Untuk melakukannya, bungkukkan badan dan sebisa mungkin telapak tangan menyentuh lantai dengan tubuh lurus. Dilakukan selama 30 detik. Itu dia bentuk-bentuk latihan serta pemanasan pendinginan yang kami buat dalam buku saku kami. Sekian penjelasan dari buku saku kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih.